Cara baca yang salah itu di kita menghilangkan gunahnya total itu salah ya, masuk ke dalam lahan. Contoh, alam taro kaifa fa, alam taro kaifa fa'ala. Nah, itu lahan ya, salah. Harusnya kasih gunah pada huruf mim ini karena memang gunah merupakan sifat mutlak yang tidak bisa dipisahkan daripada huruf mim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Baiklah kawan-kawan semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, tidak terasa pembahasan hukum nun mati dan tanwin sudah kita selesaikan ya. Kemarin di video terakhir itu membahas terkait tentang praktek cara membaca ikhfa. Nah, untuk di video kali ini kita akan masuk kepada pembahasan mim mati. Kalau sebelumnya nun mati, kalau sekarang kita akan membahas hukum-hukum yang muncul dari pertemuan mim mati dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, hukum-hukum yang muncul dari mim mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 3. Pertama ada ikhfa syafawi, kemudian yang kedua ada idgham mutamatsilaini, yang ketiga ada idhar syafawi. Baik, kita akan bahas dari hukum yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa? Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, ikhfa itu samar ya, samar. Nah, apa ciri daripada ikhfa syafawi atau apa kaidah daripada ikhfa syafawi ini? Kaidahnya atau cirinya adalah mim mati ya, adanya mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Adanya mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Nah, apa contohnya? Contohnya seperti kalimat tarmihim bihijarah. Tarmihim, ada mim mati bertemu dengan ba di kalimat bihijarah. Nah, cara membacanya adalah syafatain kita berada di makhraj huruf ba, tarmihim. Kemudian ketika makhraj atau alat ucap kita berada di huruf ba, maka disertai dengung yang muncul dari huruf mimnya. Tarmihim bihijarah. Nah, seperti itu ya. Tarmihim bihijarah. Nah, makanya ikhfa di dalam hukum di dalam bab mim mati ini dinamakan dengan ikhfa syafawi karena mim mati keluar dari syafawi, kemudian ba juga keluar dari syafawi. Syafawi itu mulut ya, mulut. Jadi kedua huruf ini baik mim dan huruf ba itu keluar dari makhraj syafatain, maka disebutlah dengan ikhfa syafawi. Walaupun cara membacanya tetap ikhfa itu ya samar gitu. Kalau nun mati kemarin kalau ikhfa dari nun mati itu yang samar adalah nunnya. Kalau di sini mimnya ya, mimnya disamarkan, jadi hanya dimunculkan gunahnya saja, akan terus ba atau makhraj berada di huruf ba. Baik, itu untuk ikhfa syafawi. Nah, yang kedua adalah hukum idgham mutamatsilaini. Nah, apa itu idgham? Idgham sebagaimana yang sudah diketahui, idgham itu memasukkan satu huruf sukun ya ke dalam huruf yang berharokat berikutnya. Nah, di dalam mim mati ciri idgham mutamatsilain ini adalah mim mati bertemu dengan huruf mim.
maka dinamakanlah mutamatsilain, dua huruf yang sama, yaitu huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim yang hidup. Ini namanya idgham mutamatsilain. Nah, baik. Contohnya adalah seperti kalimat wa amanahum min khauf. Wa amanahum ada mim mati bertemu dengan mim berikutnya min khauf. Nah, ini adalah hukum idgham mutamatsilain. Jadi mim mati yang pertama itu dimasukkan secara total baik makhraj maupun sifatnya ke dalam mim yang berikutnya. Wa amanahum min khauf. Itu adalah hukum idgham mutamatsilaini. Hukum yang ketiga, hukum yang terakhir adalah hukum izhar syafawi. Oke. Nah, idgham mutamatsilain yang tadi juga boleh disebut dengan idgham syafawi. Sekali lagi, kenapa bisa disebut syafawi? Karena mim datang dari makhraj syafatain. Seperti itu. Baik, kembali ke hukum yang ketiga, yaitu idhar syafawi. Nah, idhar jelas ya, artinya adalah jelas. Nah, kaidahnya sendiri idhar syafawi itu adanya mim mati yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim yang sudah diambil oleh dua hukum sebelumnya. Seperti itu. Apa contohnya? Contohnya banyak ya. Contohnya banyak, misalkan alam taro. Nah, alam taro. Seperti contohnya alam taro. Alam mim mati, ta bertemu dengan ta di kalimat taro. Nah, ini maka disebutlah dengan hukum idhar syafawi. Pokoknya kalau ada mim mati bertemu selain dengan huruf ba dan mim disebut dengan idhar syafawi. Jadi cara bacanya yaitu jelas, mim matinya jelas, kemudian huruf huruf idhar syafawinya juga jelas. Jadi ada dua gerakan ya, ada dua gerakan. Contoh, alam masuk ke makhraj mim dulu, baru nanti gerakan kedua mengucapkan huruf idharnya, alam ta. Nah, gitu. Adapun dengan dua hukum yang sebelumnya itu adalah satu makhraj baik ikhfa syafawi maupun idgham mutamatsilain. Seperti misalkan ikhfa tadi contohnya tarmihim bi. Nah, satu gerakan. Idgham juga sama, satu gerakan, karena memang sudah dari arti idgham sendiri sudah ketahuan melebur ya. Huruf pertama melebur ke huruf kedua. Jadi hanya ada satu makhraj. Misalkan wa amanahum min khauf. Nah, beda dengan idhar. Idhar mah dua gerakan. Gerakan makhraj mim matinya satu, kemudian gerakan makhraj huruf idharnya dua. Contoh tadi alam taro. Baik, seperti itu hukum-hukum dari bab mim mati ya, bab mim mati yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Baik, kita langsung saja kepada prakteknya. Silakan disimak ya. Baik, sekarang kita ke contoh ya, praktek. Silakan buka surat Al-Fil. Di sini banyak contoh dari mim mati. Kita bahas idhar syafawi dulu ya. Nah, yang ini idhar syafawi, mim mati bertemu dengan ta. Pokoknya kaidah idhar syafawi itu adanya mim mati yang bertemu selain dengan huruf mim atau ba. Nah, di sini ada mim mati bertemu ta. Berarti ini bisa disimpulkan bahwa hukumnya adalah idhar syafawi. Banyak ya nih, mim mati bertemu ya, idhar syafawi. Mim mati bertemu fa.
Jadi cara membacanya jelas, ya jelas. Mim matinya jelas, kemudian huruf ikhfanya pun jelas. Nah, ketika dibaca beri kadar gunah yang natural. Jadi tidak ada tambahan kadar gunah. Ada gunahnya namun tidak ada tambahan. Jadi tidak panjang gitu. Contoh, alam taro. Jangan sampai ada tambahan gunah. Contoh, alam taro. Atau jangan sampai juga yang sering terjadi cara baca yang salah itu di kita menghilangkan gunahnya total, itu salah ya, masuk ke dalam lahan. Contoh, alam taro kaifa fa'ala. Nah, itu lahan ya, salah. Harusnya kasih gunah pada huruf mim ini karena memang gunah merupakan sifat mutlak yang tidak bisa dipisahkan daripada huruf mim. Jadi kasih gunah namun tidak ada tambahan tempo ya di gunahnya. Contoh, alam taro kaifa fa'ala rabbuk. Ini pun sama. Alam yaj'al kaidahum fi. Nah, seperti itu. Jadi ada gunahnya tapi tidak diberi tempo tambahan. Lanjut ke hukum kedua, ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Apa tadi? Ketika ada mim mati bertemu dengan huruf ba, ya betul, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Hukumnya adalah ikhfa syafawi. Mim mati yang ini ya, mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya seperti tadi. Jadi mim matinya itu muncul gunahnya saja, kemudian makhraj ada di makhraj huruf ba. Alat ucap kita ada di makhraj huruf ba. Nah, ketika membaca ikhfa syafawi, maka hendaknya diberi gunah yang panjang. Jadi diberi gunah tambahan. Maksudnya tambahan teh gunahnya harus lebih panjang daripada membaca idhar tadi. Kalau idhar tadi hanya alam taro. Nah, kalau ini harus dikasih panjang, harus dikasih tambahan. Tarmihim bihijarah. Nah, sama seperti idgham bi gunah, terus iqlab, ikhfa hakiki, itu cara bacanya harus dikasih gunah yang panjang. Jadi jangan sampai kita salah membaca seperti tarmihim bihija. Nah, jangan. Kasih tempo yang panjang. Tarmihim bihijarah. Seperti itu. Itu untuk cara membaca ikhfa. Lanjut sekarang hukum yang terakhir yaitu hukum idgham mutamatsilain. Silakan dibuka surat Quraisy. Surat ke-106 ya. Surat ke-106 ayat terakhir nih, ayat keempat. Apa tadi kaidah daripada idgham mutamatsilain? Adanya mim mati bertemu dengan huruf mim. Ada dua nih, mim mati bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya, masukkan mim yang pertama secara total kepada mim yang kedua. Kemudian ketika sedang membaca idgham mutamatsilain, ini tempo gunahnya sama dengan ikhfa ya. Sama dengan ikhfa, sama dengan idgham bi gunah, sama juga dengan iqlab. Artinya temponya lebih panjang dari tempo idhar syafawi, daripada tempo idhar. Harus dipanjangkan. Ini masuk kepada gunah mutawalah ya, atau ada juga yang menyebutnya gunah far'iyah. Kita baca alladzi at'amahum min
Jadi lama. At'amahum min ju'. Jangan at'amahum min. Nah, jangan seperti itu, tapi diberi gunah mutawalah, gunah yang panjang. Sama di sini juga mim mati bertemu mim hukumnya idgham mutamatsilain. Cara membacanya wa amanahum min khauf.